Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Wastoni dari kelas 5C ingin mempresentasikan tentang pendekatan Albert Bandura. Dan perkenalkan anggota kelompok kami. Elizabeth Priscantia Delani Dewi, Angela Natalia Arsi Ratnaningrum, Maria Jenika, Serina Putri, dan saya. Next. Baik semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Albert Bandura ini. Nah, jadi nama lengkap Albert Bandura yaitu Albert Bandura. Dia dilahirkan di Maunder, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Nah, masa kecil dia ini dan sampai remaja dihabiskan di desa kecil dan juga mendapatkan pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia pada jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1951. Dan setahun kemudian dia juga meraih gelar doktor dan melanjutkan pendidikannya di sana. Jadi Albert Bandura ini menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah itu dia lulus bekerja di Stanford University. Nah, pada tahun berikutnya, Albert ini bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Nah, di sana dia mulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, muridnya yang pertama mendapat gelar doktor sebagai asistennya. Nah, Bandura ini berpendapat, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura ini sangat terkenal dalam teori pembelajaran sosial. Salah satu konsepnya dalam aliran behaviorisme, yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, teori pendekatan Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura tahun 1986. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Next. Asumsi awal memberi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran langsung melalui proses peniruan, imitation atau pemodelan modeling. Dua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku dan dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Next. Nah, yang ketiga itu dalam imitation atau modeling. Terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu, seperti kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Lalu yang keempat itu mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran. Karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Selanjutnya.
Nah, yang selanjutnya adalah implementasi teori pendekatan dalam pembelajaran di SD. Adapun faktor yang berproses dalam belajar observasi yaitu yang pertama, perhatian. Perhatian ini mencakup peristiwa meniru. Yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat. Yang ketiga, reproduksi motorik mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan keakuratan umpan balik. Kemudian yang keempat, yaitu motivasi yang mencakup dorongan dari luar dan apresiasi terhadap diri sendiri. Kemudian, teori belajar sosial Albert Bandura ini memaknai bahwa peserta didik memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, intensionalitas. Peserta didik adalah perencanaan yang bukan hanya membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga yaitu reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap tindakan yang dilakukan. Dan yang keempat adalah refleksi, mampu untuk membentuk kepercayaan diri bahwa manusia mampu menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah cara yang digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, ada mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian atau alat peraga. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menciptakan suasana riang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menggunakan teknik penyajian yang bervariasi. Dan yang terakhir, dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya. Nah, kemudian, contoh penerapan teori Albert Bandura itu seperti misalnya saat pembelajaran sejarah, nanti itu guru bisa mengajak siswa untuk pergi ke lokasi bersejarah secara langsung yang pada saat itu menjadi topik pembelajaran. Misalnya seperti Goa Selarong untuk mengamati tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, guru juga bisa mencari video atau animasi yang cocok dengan pembahasan tersebut. Nah, dari teori Albert Bandura itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya itu meniru yang dipengaruhi oleh perilaku model. Bisa saja anak tersebut melihat model yang di sekitarnya itu menurut anaknya itu baik, tapi belum tentu menurut orang lain itu juga baik, karena kan bisa aja anak kecil itu belum bisa tahu sisi yang negatifnya orang tua, guru maupun di lingkungannya. Lalu yang kelebihan dari teori Albert Bandura itu menekankan lingkungan dan perilaku dapat dikaitkan melalui perkembangan kognitif. Dengan perkembangan kognitif tersebut, anak jadi bisa melihat ternyata dengan modeling orang lain tersebut, jadi nanti kedepannya bisa mengetahui sikap-sikap yang baiknya, nanti punya cita-cita buat pengen nih nanti gedenya jadi yang seperti model tersebut. Sekian sih dari kelompok 1. Selanjutnya itu menjawab pertanyaan dari kelompok 2 sampai kelompok 9. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dalam teori Bandura, faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan modeling? Nah, dari kelompok kami ingin memberikan jawaban yang telah kami buat. Nah, jadi modeling itu kan adalah belajar melalui observasi, bukan sekedar meniru, tetapi meliputi proses kognitif. Nah, menurut Bandura ini, modeling itu
seperti suatu perbuatan pada diri individu terhadap tingkah laku atau perilaku model yang ia lihat. Nah, kebanyakan tingkah laku seseorang terjadi karena pengamatan atau belajar model. Jadi, individu itu akan melihat orang lain dan mencoba menirunya. Model yang ditiru itu juga bukan hanya orang-orang yang konkret, tetapi ada juga model-model yang simbolis yang dilihat pada televisi atau dalam buku, namun juga bisa juga model tersebut adalah orang-orang yang konkret yang ada, benar-benar ada. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang dapat melakukan modeling karena reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan di sekitarnya dengan skema kognitif individu itu sendiri. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan 4. Dari kelompok 3, proses imitation atau modeling dalam belajar sosial contohnya seperti apa? Dari kelompok kami, di matematika yaitu proses modeling dalam belajar sosial contohnya adalah dengan melihat bagaimana cara orang lain berperilaku. Maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Lebih jelasnya begini, anak-anak yang menjadi partisipan dalam studi Bobo Bandura mengobservasi bagaimana orang dewasa bertindak kasar terhadap Bobo. Ketika mereka diminta bermain dalam sebuah ruangan bersama Bobo, anak-anak mulai meniru tindakan kasar seperti yang dilihat sebelumnya. Jadi proses modeling lebih singkatnya adalah proses meniru sesuatu dan tidak mengharuskan terlibat langsung dalam pelajaran pada hakikatnya berasal dari peniruan. Tapi apa yang akan terjadi jika lingkungan sekitar anak adalah lingkungan yang negatif? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai calon pendidik jika mendapati siswa dengan lingkungan yang negatif? Nah, untuk jawabannya yaitu yang terjadi jika lingkungan sekitar anak negatif menurut kelompok kami yaitu anak akan cenderung menirukan kehidupan negatif yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena pengaruh lingkungan sangatlah penting bagi anak. Anak akan meniru apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan orang lain lakukan di lingkungan mereka yang negatif. Memang tidak semua anak, tapi akan sangat berpengaruh. Nah, seharusnya kita lakukan sebagai calon pendidik adalah pertama, kenali lingkungan mereka terlebih dahulu, beri nasihat dan motivasi, serta arahan yang baik. Tidak lupa mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu dalam jalan yang benar dan tidak mudah terpengaruh. Memberikan banyak contoh baik dan terus membimbing secara perlahan tanpa memaksa. Baik, cukup. Next. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 6. Dari kelompok 5 itu, pendekatan yang dikemukakan oleh Albert Bandura adalah pendekatan sosial. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus lebih cenderung dapat dengan cepat tanggap dengan kegiatan sosial. Akan tetapi, banyak teman-temannya yang tidak mau berhubungan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu, bagaimana menurut kalian cara guru membiasakan agar siswa tidak membeda-bedakan anak yang memiliki berkebutuhan khusus dalam pembelajaran, khususnya pada saat kegiatan sosial? Untuk jawabannya itu dengan mengetahui alasan yang buat siswa membeda-bedakan siswa biasa dengan siswa ABK tersebut. Ditanyain kenapa bisa begitu, alasannya biar gurunya tuh tahu nanti solusinya gimana biar menghadapi si anak tersebut, biar mau berbaur dengan teman-teman yang lain. Lalu yang kedua itu dengan memberikan motivasi kepada siswa, seperti bahwa ABK itu juga manusia biasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti kita, tapi berbedanya di secara fisiknya. Hal tersebut dilakukan agar kita juga bisa saling menghargai satu sama lain, terus juga bisa menambah ilmu dari kelebihan ABK tersebut. Lalu yang ketiga itu dengan guru memberikan contoh perilaku konkret biar si anak ini nanti bisa ikut serta gitu loh, jadi gurunya ini jadi modelingnya. Terus pertanyaan dari kelompok 6 itu, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan. Terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi ketika mediasi internal tidak ada atau tidak berjalan? Lalu contoh dari mediasi internal itu sendiri seperti apa? Dan perilaku pada siswa tersebut dengan maksimal. Dan mungkin juga karena belum memiliki modeling dan perilaku yang seperti apa.
Untuk contoh mediasi internalnya itu dengan memberikan ruang untuk proses mental, emosional, dan fisik si anak tersebut dalam menerima dasar pembeli si modeling tersebut. Karena dengan memberikan ruang untuk proses mental, anak tersebut jadi belajar menganalisis dan mengidentifikasi dari perilaku modelnya. Sehingga nantinya secara emosional dapat menangkap perilaku model entah dari sikap maupun semangat dari kehidupannya maupun berbaur di lingkungannya, di aktivitas fisik yang menurut si anak tersebut itu baik untuk gerakan badannya, entah dari kaki, tubuh yang lain seperti tangan, buat keterampilan dari kesenian maupun kayak belajar hobi-hobi lainnya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 7 dan 8. Untuk kelompok 7, pertanyaannya yaitu bagaimana contoh pengimplementasian refleksi diri bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Dari kelompok kami menjawab, refleksi diri ini ada yang bisa dilatih untuk anak dan juga tidak bisa dilatih. Untuk refleksi ini bisa dilatih dan juga memerlukan bantuan dari orang tua dan lingkungan juga perlu mendukung refleksi diri anak. Anak tersebut perlu diberi pemahaman diri supaya anak mau untuk menerima kekurangan yang dimiliki. Kita juga perlu meyakinkan anak tersebut bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian pertanyaan dari kelompok 8 yaitu, apa yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan teori pendekatan Albert Bandura agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran? Menurut kelompok kami, memang perlu adanya persiapan dan ketangguhan profesi dari seorang guru, baik fisik maupun psikis. Kemudian guru akan merasa capek karena harus melayani banyaknya pertanyaan dan temuan dari siswa yang akan mulai tumbuh dan berkembang. Selain itu, karena siswa belajar hanya melalui proses peniruan, sudah pasti ada banyak bagian pemodelan negatif yang juga ditiru oleh anak. Nah, disinilah peran guru sebagai calon guru memfasilitasi dan juga memperhatikan bagaimana penerapan teori ini di kelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah reaksi diri seperti apa yang terjadi pada anak usia SD. Nah, dan bagaimana cara mengajarkan reaksi diri itu kepada siswa SD, karena pada saat usia SD, bukankah mereka lebih senang untuk meniru daripada bereaksi secara mandiri? Nah, menurut kelompok kami, reaksi diri itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang artinya bisa dipelajarin atau juga bisa diajarkan. Jadi, Albert Bandura ini sudah pernah mendefinisikan kalau reaksi diri itu sebagai suatu proses aktif dan terus-menerus yang kita lakukan dalam berperilaku, termasuk menilai konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, kemampuan ini mengontrol diri, jadi akan mempengaruhi pikiran, perasaan, motivasi, dan tindakan anak tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah bagaimana cara mengajarkan reaksi diri ibu tersebut. Anak itu bisa terlibat dalam kegiatan sehari-harinya, contohnya dari yang sederhana nih, dilibatkan memilih seperti memilih baju, pakaian, atau diajak berdiskusi, diajak pergi ke taman bermain. Kemudian setelah itu bisa memilih restoran apa yang ingin mereka kunjungi. Nah, setelah itu mereka bisa melakukan kegiatan refleksi diri. Nah, contohnya misalnya dia dari restoran yang dia sukai tadi, dia menilai bagaimana makanan yang telah dia makan tadi, apakah enak, apakah tidak. Nah, setelah itu apakah ada yang makanan yang paling dia suka, atau ada makanan yang
tidak dia suka, jadi begitu. Nah, ada lagi contoh yang lainnya seperti misalnya dia memilih outfit untuk ke sekolah. Nah, dia memilih pakai sepatu apa, tas apa, atau bahkan kotak pensil yang mana. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Mereka siklus dari berplanning, doing, review, menjadi siklus yang penting dan dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Baiklah, cukup dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada Mas Ferry. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Selamat malam. Terima kasih.